Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa kabar hari ini? Pastilah kita semua ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian Marturia Ministry hari ini 2 Februari 2022. Ibu Bapak Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita bersyukur bersama Febrina Krisdamara, Ibu Hana Maria Saragi, Ibu Yohana Elizabeth Dumalang, dan Erin Togi Marito Turnip. Atas ketambahan setahun usia dari Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara, berkat kasih dan anugerah Tuhan menaungi kehidupan saudara-saudara di usia yang baru. Juga hari ini kita bersyukur bersama keluarga Bapak Daniel Yosafat dan Ibu Wening Cahyani atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Selamat ulang tahun perkawinan Bapak Ibu, sukacita, bahagia dan damai sejahtera dari Tuhan mewarnai kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kehidupan kami di hari ini ada dalam tuntunan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ibu Bapak, saudara kekasih Tuhan, kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan dalam kehidupan kita. Pilihan untuk hal-hal yang kecil, yang tidak punya pengaruh bagi kita, sampai kepada pilihan yang berdampak pada kehidupan kita dan juga orang lain. Kalau kita salah dalam memilih, itu akan membuat penyesalan bagi kita. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini menceritakan tentang Yesus yang diperhadapkan dengan dua pilihan, menyembuhkan orang yang sakit busung air di hari Sabat atau tidak menyembuhkan orang yang sakit itu. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang sakit busung air ini datang kepada Yesus di hari Sabat. Pastinya dia datang untuk memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu berarti dia melanggar hukum. Dia tidak mentaati hukum. Kalau Yesus tidak menyembuhkan orang itu berarti orang ini tidak tertolong. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diperhadapkan dengan hal seperti ini, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ada pada waktu itu, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada pada waktu itu tidak dapat berkata apa-apa. Mereka diam. Lalu Yesus mengambil keputusan menyembuhkan orang tersebut dan meminta orang itu untuk pergi.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus melakukan ini, Tuhan Yesus bukan tidak menghargai hukum Taurat. Tuhan Yesus bukan mau melanggar hukum Taurat, tidak mentaati hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus lebih mengutamakan kasih, lebih mengutamakan menolong dan menyelamatkan orang tersebut. Tuhan Yesus lebih mengutamakan berbuat kasih terhadap orang tersebut. Ya, bukan tidak menghargai hukum Taurat. Dia menghargai hukum Taurat. Tapi dia lebih mengutamakan kasih dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar dari firman Tuhan ini. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup kita, utamakanlah kasih. Utamakanlah kasih dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk mendasari seluruh kehidupan kami, seluruh perbuatan kami dengan mengutamakan kasih dalam kehidupan ini seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak renungan kita pagi hari ini. Selamat berkarya layan di hari ini. Ingat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ketika kita melakukan itu, kita juga melakukan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.